Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan luar sekolah, Ibu Dr. Wirdatul Aini MPD dan Ibu Zahratul Azizah SPD MPD. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ragam pendidikan luar sekolah dalam persekolahan. Dengan saya sendiri, Nadila Uktania Syahira, dan teman saya Rizky Utami Fauzia. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ragam dari pendidikan luar sekolah yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Karakteristik dari pendidikan kecakapan hidup: yang pertama, terjadinya proses identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua, terjadinya proses penyadaran untuk belajar bersama. Yang ketiga, terjadinya keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, dan usaha bersama. Yang keempat, terjadinya proses penguasaan kecakapan personal, vokasional, akademik, manajerial, dan kewirausahaan. Yang kelima, terjadinya proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar menghasilkan produk bermutu. Yang keenam, terjadi proses penilaian kompetensi. Yang ketujuh, terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama. Tujuan dari pendidikan kecakapan hidup yaitu sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan masalah hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri, sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Kelebihan dan kelemahan dari pendidikan kecakapan hidup. Kelebihannya, membantu dan membekali peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri potensi diri, berani menghadapi problem kehidupan, serta mampu memecahkan persoalan secara kreatif. Kelemahannya, rancangan dan pelaksanaan pembelajarannya secara terpisah dengan mata pelajaran dan lebih menekankan kompetensi peserta didik yang mencakup keterampilan vokasional saja, sedangkan keterampilan personal sosial tidak pernah dikelola secara khusus dalam merancang pembelajaran. Prospek masa depan beserta contoh pendidikan kecakapan hidup yaitu dengan adanya keterampilan hidup yang diberikan sekolah, diharapkan adanya kesesuaian keterampilan hidup yang telah diberikan dengan keterampilan yang dibutuhkan anak setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Pendidikan kecakapan hidup dapat menumbuhkan berbagai kecakapan dari keterampilan yang diperoleh selama sekolah. Contoh, pendidikan kecakapan yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik pendidikan non-formal. Ragam pendidikan yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Karakteristik dari pendidikan anak usia dini yaitu bersifat unik, bersifat spontan, ceroboh, aktif dan energik, egois, pemarah, penasaran, kemampuan mengingat terbatas, berjiwa petualang, memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi, mahir berkata-kata, mudah frustasi dan tidak sabar, dan sulit diajak untuk fokus. Karakteristik ini didapat dari sifat yang dimiliki oleh anak usia dini pada fase itu. Tujuan dari pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, memberikan kesiapan kepada anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas stimulasi yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun. Yang ketiga, mengurangi angka anak putus sekolah. Yang keempat, mempersiapkan pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ketika anak telah siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.
Yang kelima, mengurangi angka buta huruf. Yang keenam, meningkatkan indeks pembangunan manusia karena pendidikan yang diberikan saat anak usia dini akan berpengaruh pada masa dewasa anak tersebut. Kelebihan dan kelemahan pendidikan anak usia dini. Kelebihannya, mempersiapkan pendidikan anak, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, membantu kepribadian anak secara positif. Kelemahannya, kelompok besar. Jumlah murid yang terlalu banyak dapat dalam satu kelas atau kurangnya staf guru untuk mengajar di dalam sekolah tersebut. Dan risiko membuat anak stres karena adanya keragaman kegiatan di dalam sekolahan yang membuat anak tersebut kelelahan. Prospek masa depan beserta contoh pendidikan anak usia dini. Prospek pendidikan anak usia dini adalah memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan oleh pendidikan anak usia dini. Contoh, sebagai administrator pendidikan anak usia dini, asisten advokat anak usia dini, kepala sekolah pendidikan anak usia dini, guru pendidikan anak usia dini, dan koordinator kurikulum pendidikan anak usia dini. Ragam pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan atau kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan. Pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan para remaja atau pemuda. Dengan adanya pelatihan kepemudaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri. Karakteristik dari pendidikan kepemudaan. Yang pertama, tidak bersifat kodrat seperti lembaga pendidik. Yang kedua, tidak bersifat wajib seperti sekolah, tetapi bersifat bebas atau sukarela. Yang ketiga, pada umumnya dilaksanakan oleh pihak swasta, tetapi ada pula yang memperoleh bantuan dari pemerintah. Tujuan dari pendidikan ini, yang pertama, untuk membentuk jiwa, prinsip, tujuan, dan sebagainya pada keadaan lingkungan sosial yang baik. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan remaja menjadi kualitas yang baik. Kelebihan dan kelemahan pendidikan ini. Kelebihan, dapat mempersatukan semangat kepemudaan dan dapat mengusir penjajah. Kelemahannya, masih bersifat kedaerahan. Adanya pendapat bahwa pemuda satu lebih baik dari pemuda yang lainnya. Prospek masa depan beserta contoh pendidikan kepemudaan. Prospeknya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berhubungan dengan organisasi pemuda sebagai lembaga pendidik. Contoh, organisasi pemuda-pemudi di desa-desa, perkumpulan olahraga, dan organisasi kesenian. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Reski Utami Fauzia. Selanjutnya yaitu pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal bagi warga masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum, dan buta bahasa Indonesia. Karakteristik penduduk aksara yang mereka itu dari kelompok paling miskin, terpencil, serta sebagian dari mereka berada pada komunitas dengan budaya tertentu. Tujuan untuk mengupayakan agar warga terbebas dari buta aksara dan menjadi generasi berpengetahuan yang mampu bersaing dengan dunia pendidikan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, membantu, membimbing, melatih, serta memotivasi warga belajar agar dapat membaca, menulis, dan berhitung. Membantu warga belajar menganalisa masalah dan potensi di desa. Membuat warga masyarakat menjadi lebih terampil dan mempunyai skill. Kelemahan, kurangnya tingkat keefektifan belajar, kurang efektif bagi warga yang sangat terpencil. Tingkat kemampuan warga belajar kurang karena masa produktif sudah lewat. Prospek masa depan beserta contoh. Untuk mengurangi buta aksara di Indonesia, maka dari itu penting untuk diterapkan dan diaplikasikan pada semua orang pendidikan keaksaraan di sekitar kita. Contoh, mengajarkan baca tulis kepada orang dewasa yang buta aksara.
selanjutnya, yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kualitas perempuan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikometrik. Karakteristik: meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meningkatkan kualitas peran dan mandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak. Tujuan: untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan bertakwa, serta terlindungi. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun. Kelemahan: tingkat perempuan setiap individu yang berbeda-beda dan kurangnya kemampuan inisiatif dan berpikir kritis serta logis. Prospek masa depan beserta contoh. Prospek masa depan: memberikan dukungan pendidikan bagi perempuan dan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan perempuan dan juga adanya perlindungan bagi perempuan. Contoh: akhiri kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan, tentunya buktinya dengan sertifikat. Pendidikan ini cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif untuk menambah atau mempermudah keterampilan-keterampilan baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Karakteristik: metode penyajian yang digunakan sesuai dengan kondisi warga belajar dan situasi setempat. Usia warga belajar tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis jenjang pendidikan. Dalam penerimaan warga belajar bersifat terbuka, fleksibel, dan langsung. Jumlah warga belajar dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar warga yang efektif. Materi keterampilan atau pelatihan dapat diberikan secara lisan, tertulis, dalam tayangan audiovisual. Hasil pendidikan langsung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diikuti oleh setiap orang yang merasa perlu. Tujuan: untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan. Kelemahan: motivasi pelatih kurang untuk melatih, sehingga dapat menyebabkan pelatih jadi kurang serius. Prospek masa depan beserta contoh. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lebih yang dibutuhkan oleh seorang dalam dunia kerja. Contoh: kursus menjahit. Materi terakhir yaitu pendidikan kesetaraan. Merupakan pendidikan yang program paket A setara SD, program paket B setara SMP, dan program paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap, dan kepribadian peserta didik. Pendidikan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal. Karakteristik: sasaran utama pendidikan kesetaraan adalah peserta didik putus sekolah 3 tahun di atas usia sekolah. Sebagian usia sekolah sebagai layanan khusus bila akses terhadap sekolah formal tidak ada. Tujuan:
Memperluas akses pendidikan dasar 9 tahun melalui jalur pendidikan formal, program paket A dan paket B. Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal, program paket C. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C. Menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan cinta publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan kesetaraan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: memberikan kesempatan bagi siswa yang tertinggal di sekolah formal untuk dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kelemahan: kurangnya koordinasi, kelangkaan pendidik profesional, dan motivasi belajar relatif rendah. Prospek masa depan beserta contoh. Untuk memberikan kesempatan bagi siswa yang tertinggal di sekolah formal untuk dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, agar menciptakan anak bangsa yang tahu akan pendidikan walaupun tertinggal sekolah formal dan mengejar pendidikan dengan pendidikan kesetaraan. Contoh, paket A, B, dan C. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian materi dari kelompok 9. Kalau ada salahnya, kami dari kelompok 9 mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.